Berharap semua dalam keadaan baik itu selalu ya pastinya ya, Ya, dan selalu sehat. betul. Ya, dan semangat terus ya. Apapun yang terjadi, Anda harus semangat dalam kehidupan ini ya. Karena memang semangat itu penting ya. Itulah sebabnya kenapa kalau pagi biasanya yang selalu kami lakukan adalah mengucapkan selamat pagi ya. Selamat pagi. Kemudian kalau bersama pasangan yang kami katakan adalah I I love you. Kenapa sih kata-kata I love you itu harus selalu sering diucapkan? Ya, betul. Itu kedengarannya enak gitu ya. Bayangkan kalau pasangan Anda yang berbicara itu kepada Anda, rasanya enak gitu ya, nyaman gitu ya, mendengar kata I love you. Ya, karena memang I love you ya, sepertinya hanya kata-kata yang sederhana. Sahabat semuanya, sepertinya kata-kata I love you itu sangat sederhana ya, tapi maknanya begitu dalam ya kan. Kalau pasangan kita mengatakan seperti itu, rasanya jantung berdetak lebih keras ya kan Ya, dan suasananya nyaman ketika kita mendengarkan seperti itu ya, apalagi untuk menjalin hubungan suami istri ya. Dan itu penting karena sebenarnya bukan hanya kata-kata manis di mulut saja ya. Nggak mungkin kan kita kalau lagi ngambek atau lagi nggak mood kita bisa bilang I love you gitu kan. Nadanya juga pasti beda ya kan. Jadi ketika kita mengawali setiap hari kita dan setiap saat dengan I love you, itu akan membuat kita jadi lebih lumer jadi ya kan. Jadi kasihnya itu lebih menyatu, lebih hangat ya suasananya dalam rumah. Dan pastinya kita akan berusaha untuk menjalin agar benar-benar nih ya, nggak cuma di mulut saja gitu ya, aku sayang kamu, aku cinta kamu, I love you atau apapun itu benar-benar dari hati, kemudian dicerminkan dalam perkataan dan perbuatan kita ya kan. Kalau kita bisa bilang I love you atau mungkin dengan kode-kode gimana? Oh gini. Iya ya. coba bisa gak gini juga? Iya, I love you. Iya, jadi ketika kita bilang sama teman dulu mantan teman ya, mantan pacar ya. Kalau sekarang sudah menjadi suami atau istri ya seperti itu. Jadi ketika kita bisa bilang I love you dan itu bisa kita lakukan setiap saat ya, dan biasanya di awal hari itu akan benar-benar memberikan semangat sepanjang hari itu untuk melakukan aktivitas kita. Kerja jadi juga lebih gimana? Semangat. Kalau kerjanya lebih semangat jadi gimana? Pingin cepat pulang lagi ke rumah. Pengen cepat pulang lagi. ya jadi biar cepat itu dong, biar lebih semangat cari duitnya. Biar uangnya lebih banyak. Kalau cepat-cepat pulang gimana nanti? Tergantung, ini kalau bisnis pulang. Kalau karyawan kan harus tetap jam 4 pulang ya, jam 5 ya pulang ke rumah ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kata-kata I love you itu juga bisa kita katakan juga biasanya lewat pesan ya, kalau pas kerja atau apa gitu, udah makan belum, I love you ya, seperti itu ya. Jadi kata-kata ini akan memberikan dorongan semangat bagi pasangan kita ya. Jadi makanya jangan pernah sungkan untuk mengatakan ini ya, karena memang sesuatu itu harus diungkapkan juga dengan kata-kata ya kan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dari latar belakang yang di keluarga kita nggak pernah bilang I love you gitu ya, seperti itu ya, atau mungkin karena memang jarang mengungkapkan kalau dia mengasihi dan lain sebagainya, jadi lebih banyak diam gitu ya. Tapi itu harus mulai dicoba. Ya. Karena kita mungkin tidak bisa menerka-nerka ya. Jadi bisa diucapkan perasaan Anda seperti apa, ungkapkanlah. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu,
aku peduli sekali sama kamu. Iya, jadi bukan lebay ya kesannya ya, bukan gitu ya, tapi memang seringkali itu perlu diungkapkan, nggak cuma lewat sikap kita ya. Kadang-kadang banyak orang jadi salah tingkah nih ya kalau seseorang memperhatikan ya lewat sikap dan lain sebagainya. Iya, gimana nih yang? Wah, biasanya kalau saya panggil suami saya kan yang gitu ya. Kalau misalnya diem saja, nggak ada kata-kata kalau dia sayang atau apa gitu. Tapi memang kelihatan sih dari sikapnya, dari perhatiannya, dia harus gimana nih? Iya, kalau memang diam-diaman gitu ya, kayak kurang hangat gitu ya. Jadi suasananya kok dingin gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi kumpul gitu ya, udah mah berkumpul gitu ya, tapi kok pada diam-diaman gitu ya. Liatin anak-anak kita, itu mungkin kan mereka juga akan melihat. Dan itu akan menjadi contoh juga nanti buat anak-anak kita ketika kita mengungkapkan itu kepada anak-anak kita. Mereka juga nanti akan terbiasa mengenai ungkapan dari perasaan itu memang harus keluar. Ya, apalagi kalau apa namanya ungkapan itu ataupun perasaan itu adalah mengenai cinta, mengenai kasih gitu ya. Ya, karena memang ketika kita mengungkapkan itu ya biasanya juga akan tercermin dari perbuatan kita ya, dan kita bisa lebih menikmati hidup lah ya. Jadi hidup itu kan istilahnya sudah banyak beban ya yang harus kita tanggung ya, setiap saatnya itu selalu ada ya, tapi kita buat enjoy gitulah ya, atau jangan-jangan itu membeban hidup kita. Jadi memang hidup itu untuk berbahagia, untuk bersuka cita, dan tentu saja untuk menikmati selalu kasih bersama dengan pasangan kita, keluarga juga ya. Bersama keluarga. Jadi ungkapkan kata-kata sayang itu bukan hanya kepada pasangan tapi juga ke anak-anak kita ya. Kita bilang kalau kita sayang sama mereka, kalau kita peduli sama mereka ya. Dan biasanya kalau kita sudah mengungkapkan seperti itu, kita bisa juga tercermin ya, kelihatan ya kalau kita itu memang tulus ya, tulus sayang. Tulus ya. Tapi kalau misalkan Anda merasakan agak berat untuk mengatakan itu belajar ya. Anda belajar melawan diri Anda untuk bisa ungkapkanlah hal-hal, kata-kata semacam itu. Itu akan membuat suasana lebih enak, lebih nyaman satu sama lain. Benar, ini benar-benar merasakan suasana yang hangat di dalam rumah. Ya, dan biasanya juga apapun ya, itu kan biasanya kalau di Bung Edi Official Channel kita selalu mengajarkan untuk lebih kreatif ya. Jadi kalian juga bisa lebih kreatif untuk bilang sayang ya. Jadi misalnya lewat lewat tulisan, lewat tulisan ya, surat, sepucuk surat cinta ya. Ya biasanya kan itu bisa juga kita lakukan ya. Kemudian nggak cuma surat tuh ya, kita bisa buat makanan yang enak. Makanan enak ya. Kalau saya centil ya, biasanya saya bentuk lope-lope juga. Jadi telur yang seharusnya sederhana bisa dibentuk lope ya, atau buat kue bentuknya ya lope. Atau apapun itu ya. Anak saya bilangnya gitu, lope. Ya, jadi itu bahasa Indonesia lope. Kalau bahasa Inggrisnya love. Iya, jadi kalian bisa ya kreasi lah ya seperti itu ya. Atau yang sederhana aja bisa. Kadang-kadang gorengan juga bisa tuh ya. Ya, jadi memang gitu. Mungkin ketika Anda keluar rumah, kalau lagi berdua atau mungkin lagi sendiri ya, terus pulang-pulang bawa sesuatu untuk anak itu seneng banget ketika ayahnya atau ibunya baru pulang kerja ya, atau mungkin dari mana ada sesuatu yang bisa dibawa untuk anak ya. Mungkin tidak harus yang mahal-mahal ya, walaupun Anda sering seperti itu. Anak-anak nggak melihat harganya yang mahal atau yang murah ya, tapi mereka ada sesuatu yang dibawa untuknya itu.
mereka tuh anak-anak tuh senang seperti itu. Ya, bukan hanya anak-anak ya kan, sekarang kita lagi bicara Oh iya betul. pasangan. Ya, pasangan itu pasti lebih senang gitu ya ketika kita mengungkapkan itu dalam kasih ya, kasih kita. Ya, jadi bisa lebih bervariasi ya. Jadi bisa jadi bentuk surat, kemudian makanan, Apalagi ini mau coklat, Valentine ya. terus bunga ya, bunga-bunga bisa dihias, balon, terus apa ya, kembang api ya kan gitu ya, atau mungkin kita bisa merencanakan dinner berdua, dinner romantis ya, nggak harus mahal ya, yang penting ada saat suasana berdua. Iya, jadi hari ini di Bung Edi Official Channel kita akan bicara tentang bagaimana kita membina kasih dan persahabatan dalam hubungan pernikahan. Ya. Kemarin kita sudah berbicara banyak tuh ya, bagaimana kita mempersiapkan pernikahan, ya kan? Gak perlu mahal, tapi ya tergantung budget ya. Yang penting jangan dipaksakan segala sesuatunya, ya kan? Ya, dan memang hati-hati juga kan, kemarin saya sempat bicara bahwa itu akan lebih baik untuk merencanakan ke depan untuk keluarga Anda. Ya, jangan dipaksakan gitu ya untuk melakukan ataupun membuat acara pernikahan yang wah hanya karena seperti itu harus berhutang gitu ya. Jadi istilahnya kita bisa bikin sesuatu yang istimewa tanpa harus mahal ya, sesuatu yang wah tanpa harus keluar banyak uang ya, sesuatu yang bisa diingat bukan hanya oleh kita tapi teman-teman, sanak keluarga dan lain sebagainya, dan itu bisa kok direncanakan ya, pernikahan yang fenomenal ya, apalagi zaman sekarang tuh setiap orang yang diundang atau audiens atau siapapun yang mereka datang ke pernikahan Anda itu mereka tuh jadi para videografer semua, fotografer semuanya, mereka bawa handphone semuanya tuh. Ya, jadi makanya bisa dibuat yang viral ya, yang bagus, yang fenomenal dan lain sebagainya lah, istilahnya apapun itu, tanpa harus keluar banyak uang ya. Istilahnya kita bisa benar-benar menghemat itu karena memang ke depan yang mesti harus kita pikirkan ya kan, masa depan kita nanti setelah acara pernikahan itu sendiri ya. Jadi kemarin kita sudah bicara banyak itu ya di Bung Edi Official Channel, bagaimana kita mempersiapkan pernikahan. Nah, kemudian setelah berjalan ya bersama waktu gitu ya, namanya juga menikah. Menikah itu apa sih yang? Menikah itu adalah suatu tata cara ya pernikahan ya, yang menyatukan dua insan ya untuk bersatu selama-lamanya. Bukan lagi dua, melainkan satu menjadi satu. Jadi memang dua gitu. Jadi istilahnya kita memang pribadi yang berbeda. Ya. Saling melengkapi ya. Ya. Karena kadang-kadang banyak orang bilang pengennya yang satu frekuensi. Kalau satu frekuensi yang lainnya tidak ada di situ, wah itu bahaya juga nantinya ya. Iya, jadi namanya menikah itu memang benar-benar dua pribadi yang berbeda ya. Jadi kalau kita mengharapkan pasangan kita sempurna, nantinya kita ujung-ujungnya malah kecewa ya kan. Nah, ketika kita bisa menerima perbedaan yang ada ini, kemudian berusaha untuk menyatukannya, itu adalah seni yang hanya kita dapatkan di pernikahan. Ya, dan juga memang itu perbedaan itu memang ada ya. Setiap orang itu pasti berbeda ya. Walaupun wajahnya sama, yang kembar pun kadang-kadang berbeda juga sama. Iya. Jadi kita memang bisa menyatukan yang berbeda ini, dan itu nantinya membuat pernikahan kita lebih berwarna ya. Lebih asik lah ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kemarin sudah bahas ya dari dua ini
yang disatukan. Gimana caranya? Kita sudah belajar itu bagaimana kita membina kesatuan dalam pernikahan. Ya, karena memang ini adalah usaha. Ya, jadi harus ada perjuangan. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Iya. Nggak nunggu, kamu sih nggak ngerti, kamu sih nggak ngerti, saya begini, saya begitu. Nggak bisa ya, Anda harus ungkapkan juga tadi seperti I love you gitu ya. Jadi memang pernikahan yang ideal yang kita semuanya pastinya harapkan itu memang butuh diperjuangkan oleh masing-masing pihak, ya kan? Seperti itu. Ya, kadang-kala kita mungkin harus berkorban hati kita ya, demi apa? Demi kelangsungan kebahagiaan bersama, demi kesatuan dalam perbedaan di setiap keluarga ya, ataupun pernikahan Anda ya. Karena memang itu pasti untuk namanya disatukan ini dalam pernikahan itu untuk menjadi satu ya, di antara yang berbeda itu tadi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menjalin persahabatan dan meningkatkan kasih dalam pernikahan ya. Biasanya kita itu bisa lebih terbuka kalau dengan sahabat ya kan. Nah, kalau kita sudah menikah, suami kita atau istri kita itu adalah sahabat terbaik kita. Ya, rekan hidup Anda. Iya. Ya. Jadi apapun itu dibicarakan bersama dengan suami atau istri kita, bukan dengan yang lain. Iya, betul. Karena itu mengenai keberlangsungan berdua ya, dan setiap tindakan juga memang hendaknya dibicarakan dulu segala sesuatunya sehingga supaya masing-masing di antara yang berbeda ini nanti akan memiliki satu tujuan yang sama. Ya, ya jadi memang ungkapan kasih antara suami dan istri itu perlu, ya kan, perlu. Tadi seperti yang kami bilang di awal ya. Selalu mengatakan I love you, kemudian dengan sikap ya pelukan hangat, kemudian istilahnya mempersiapkan segala sesuatunya kalau buat istri ya, ketika suami akan berangkat kerja, kemudian menyambut suami saat dia pulang kerja, segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu akan membuat hubungan antara suami dan istri itu lebih baik lagi ya, seperti itu. Ya, begitu juga sebaliknya ya, ketika suaminya baru pulang kerja atau bisnis sampai rumah, ini sepertinya istrinya lagi sibuk nih, waktunya tepat nih kita untuk bantu gitu ya, biar pekerjaan rumahnya selesai. Ya, jadi semua bisa dilakukan untuk dapat membantu kita agar kita dapat lebih meningkatkan kasih yang lebih berkelanjutan ya. Jadi persahabatan itu merupakan bagian yang paling penting dalam pernikahan kita ya. Ingat nggak waktu pacaran? Ingat nggak waktu Anda bersahabat dengan teman Anda? Ya, jadi apapun diungkapkan gitu ya. Jadi ada sahabat ya. Suami kita atau istri kita itu adalah sahabat terbaik kita. Jadi kita bisa semua hal, kita bisa cerita banyak hal kepadanya. Nggak boleh ada rahasia ya antara suami dan istri. Karena memang itu penting untuk kita dapat menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Kemudian juga gimana sih caranya agar kita dapat lebih membina kasih dan persahabatan dalam pernikahan? Itu adalah dengan cara pacaran yang berkelanjutan. Ya. Pacaran yang berkelanjutan. Seperti kami dulu sebenarnya kita langsung nikah juga ya. Nggak ada tahap pacaran sih ya. Tapi kok asik-asik aja ya, justru karena ketika kami menikah itu sepanjang usia pernikahan kami ya. Sekarang ini sudah 18 tahun ya. Sudah 18 tahun itu berusaha agar kami bisa selalu membina masa pacaran yang berkelanjutan. Ya. Balas dendam ceritanya karena dulu belum pernah pacaran sebelum nikah. Jadi pacarannya pas saat di
sudah menikah. Ya, jadi pacaran yang berkelanjutan ini bisa kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sampai nanti kita menjadi tua kan. Ya. Dan itu asik ya, dan nggak perlu mahal ya. Biasanya yang kami lakukan adalah kita jalan-jalan bareng berdua ya. Jadi seringkali di mana ada suami itu pasti ada istri. Jadi sepertinya nggak pernah terpisah ya, dan itu memang yang harus dilakukan. Nah, saya kan bukan karyawan tapi usaha sendiri. Nah, kadangkala saya untuk menemui klien, saya ajak istri saya juga, gitu ya. Kadangkala saya untuk apa namanya mengambil barang atau memesan barang untuk klien-klien saya, ya sama istri juga ditemanin gitu ya. Itu rasanya juga saya juga senang. Ya, Gitu. jadi kalau kita semuanya lakukan berdua itu lebih enak ya, lebih nyaman gitu, lebih nyaman di hati juga lebih gitu ya, seperti itu. Terus jadi nggak perlu mahal seperti yang kami bilang tadi, jalan aja berdua. Ya, jadi kalau ada rezeki bisa kita makan di tempat yang agak mahal gitu ya, atau ya yang sederhana-sederhana saja ya gitu. Atau kalau enggak, biasanya seperti yang saya lakukan, mending kita ke pasar, kita beli bahan, aku masakin deh, pengennya apa. Ya, itu aduh, enak banget. Ini saya jempolnya 2 nih. Ya, jadi selain lebih hemat ya, lebih enak pastinya, dan juga lebih romantis kalau kita kan masak bareng, makan bareng ya kan, seperti itu. Pasar bareng, supermarket bareng, ya, ke mall bareng juga. Ya, jadi seperti itu. Kalian bisa lakukan ini sebagai masa-masa pacaran yang berkelanjutan ya, dalam hubungan pernikahan kalian ya. Di dalam pernikahan itu memang perlu kita selalu membuat hubungan yang persahabatan antara suami dan istri. Ya sama kayak waktu belum menikah, mungkin sahabatan dengan teman-temannya seperti itu. Kalau ada apa-apa curhat gitu ya, minta solusi kayak gitu-gitu ya. Ya, karena memang apa ya, kalau kita sama sahabat itu kan lebih terbuka istilahnya. Terus sama seperti ketika kita sudah menikah, jadi sahabat terbaik kita itu ya suami kita, ya istri kita gitu. Jadi kita bisa berbagi suka dan duka bersama. Betul. Ya. Terus nggak ada rahasia di antara kita. Terus jangan sampai ada orang ketiga gitu ya kan. Karena memang biasanya kan ketika kita suka curhat-curhat gitu ya. Nah, kalau curhatnya ini bukan kepada suaminya atau bukan kepada istrinya, ya itu tadi. Ya, takutnya gitu ya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Kemudian kita juga melihat bahwa kadang-kadang ada banyak pernikahan yang akhirnya agak goyang ya, karena itu tadi, karena sudah ada pihak ketiga, kemudian nggak saling terbuka antara suami dan istri gitu ya. Jadi ada sesuatu yang nggak tahu kenapa disembunyikan atau apa gitu ya. Jadi makanya penting agar kita itu selalu bisa membina persahabatan dalam pernikahan. Ya. Kemudian juga penting untuk saling menghargai antara pasangan. Ya. Karena memang yang tahu masalah kan keluarga internal ya. Kalau ke pihak ketiga kan dia nggak tahu masalahnya seperti apa. Karena memang kalau di pihak ketiga kadangkala dia akan mesti condong kepada orang yang berbicara kepadanya. Gitu. Belum tentu misalkan istri berbicara dengan pihak ketiga, dia memihak kepada kita. Biasanya kan karena memang karena dekat ya, karena teman ya, pihak ketiga itu mungkin mantan sahabat juga ya. Jadi tentu saja sahabat selalu pinginnya mendukung yang sebagaimana dia sahabat. Iya, jadi kita perlu saling menghargai ya dengan pasangan kita. Terlepas dari walaupun kita sudah menikah, kita tetap menghargai bahwa pasangan kita itu
apa ya, punya pilihan dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan suka memaksakan kehendak kita ya. Yeah. Jadi nggak boleh egois lagi gitu ya, karena ketika apa, ego itu lebih tinggi itu cinta itu biasanya mulai melemah. Tapi ketika cinta atau kasih itu yang ditinggikan, egonya melemah dan bahkan bisa hilang sama sekali ya. Dan itu memang tujuan menikah itu seperti itu. Jadi tujuan kita menikah itu untuk mengikis keegoisan kita. Ya, jadi bareng-bareng sama, kalau yang tahu sama-sama masalahnya kan enak kalau dibahas juga ya. Iya. Kalau orang lain kan pihak ketiga kan mereka nggak tahu gitu ya apa yang terbaik untuk berdua suami dan istri. Tetapi yang terbaik untuk suami dan istri biasanya yang tahu ya suami dan istri itu yang terbaik. Jadi saat mulai membahas, saat mulai mencari solusi bersama, di situ akan nanti tumbuh kesepakatan gitu ya untuk memutuskan satu hal yang akan akan dilalui bersama. Ya, jadi membina persahabatan dalam pernikahan itu penting untuk kita dapat lebih menikmati ya hubungan pernikahan kita, dan tentu saja agar kita bisa dapat lebih bersyukur ya untuk semua yang kita terima selama dalam masa pernikahan itu sendiri, dan bagaimana saling memperkuat ketika kita sedang menghadapi banyak ujian dan cobaan dalam kehidupan pernikahan itu sendiri ya kan. Nah, mengenai ujian dan cobaan itu setiap orang akan mengalami ya, dan saya tahu bahwa itu akan membentuk kepribadiannya dia untuk menjadi tidak egois, tetapi menjadi sebuah pribadi yang mementingkan kebersamaan itu tadi dan dalam persatuan itu tadi. Iya, karena memang kalau udah menikah kan nggak lagi sendiri gitu ya, bukan lagi satu gitu ya. Kan bukan lagi dua, melainkan satu gitu ya. Jadi makanya ya udahlah gitulah, istilahnya kan semakin bertambahnya usia gitu ya, itu harusnya saat dimana menjadi lebih dewasa lah, istilahnya seperti itu ya kan. Nah saat kita lebih dewasa itu nggak lagi mikir untuk diri kita sendiri kan ya, buat apa sih gitu ya. Kalau egois tentu saja bukan sesuatu hal yang dewasa ya. Ya, makanya kita kan tujuannya semakin dewasa itu akan lebih baik, dan memang tujuannya untuk menjadi lebih dewasa dalam berkeluarga ini ya, udah bukan mementingkan diri sendiri lagi, tapi kalau mementingkan diri sendiri lagi itu ya artinya ya itu tadi egois ya, tidak melihat kebersamaan, apalagi tidak melihat kepada anak-anak ya, bagaimana perasaan mereka nanti kalau seandainya terjadi suatu masalah gitu ya. Ya, jadi penting bagi pasangan itu untuk sekali lagi lebih menyatukan ya visi dan misi, kemudian menyingkirkan keegoisan. Jadi bukan lagi ini punyaku, ini punyamu gitu ya. Ini uangku, ini uangmu. Iya. Tidak. Tapi ini punya kita bersama. Untuk kebahagiaan kita bersama, untuk kesejahteraan kita bersama ya harus diperjuangkan, harus diusahakan seperti itu ya. Karena memang kalau kita mulai aku kamu gitu ya, itu nantinya ujung-ujungnya jadi nggak nyaman gitu ya. Tapi ketika kita bicaranya kita ya. Jadi kalau udah menikah itu bukan aku kamu lagi, tapi kita, kami atau kami. Jadi untuk kita, bukan untuk aku, bukan untuk kamu gitu ya. Jadi untuk kita berdua seperti itu ya. Itu akan menolong kita lebih bisa berbagi, lebih bisa kontrol emosi, itu yang penting ya kan. Karena kadang-kadang namanya manusia ya nggak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang karena banyaknya tekanan, karena kesibukan, karena banyak hal gitu ya. Termasuk kadang-kadang ketika kita sakit kan gitu ya, kadang-kadang kalau sakit juga bikin emosi juga kan ya. Nah itu perlu kontrol emosi, itu penting sekali ya. Jadi ketika kita
itu sebenarnya lagi merasa nggak mood, lagi merasa nggak nyaman, atau lagi merasa di puncak nih ya, emosinya udah di puncaknya gitu, sebisa mungkin jangan lakukan sesuatu. Kenapa? Bahaya ya. Iya, Bahaya sekali itu. karena biasanya ketika kita sedang berada di puncak ya, emosinya udah panas-panasnya, dan Logika tidak akan bisa jalan gitu dan ya. ketika kita langsung melakukan action itu biasanya semua yang keluar itu nggak ada yang manis. Ya, Dan bahkan kadang-kadang bisa ke kalau cuma mulut sih ya, kadang-kadang ada action juga dan perundungan. perundungan dan lain sebagainya, itu nggak nyaman. Bahkan termasuk sekarang kita juga bisa perundungan lewat itu loh, medsos dan lain Betul, sebagainya. ya perundungan tidak hanya dengan fisik tetapi dengan jari kita. Jadi di medsos ya. Jadi memang Itu juga harus hati-hati hati-hati. ya, Mhm. dengan pasangan kita. Jadi kalau memang kita lagi nggak mood, lagi tertekan, atau Mhm. lagi ya namanya juga hidup ya gitu ya. Jadi ketika kita emosi kita lagi nggak stabil, jangan langsung ungkapkan itu. Keluar ya, Kontrol, kontrol. relax, lakukan kegiatan yang bikin membuat kita senang, dan akhirnya lupa ya Ya, nanti itu akan itu. terlewati. Iya. Masa-masa seperti itu nanti akan Mm-mm. terlewati. Jadi sabar saja dan eh, terima saja keadaan ataupun kondisi mungkin ketika Anda sedang kesal karena mungkin karena memang beda pendapat atau mungkin pendapat ada pendapat Anda juga tidak bisa diterima oleh pasangan Anda. Nggak apa-apa, santai saja. Nanti kan juga akan membaik nanti ke sana. Ya, Ya, satu kunci kita bisa menjadi lebih bahagia, satu kunci agar hubungan dengan pasangan juga lebih lebih nyaman, lebih awet adalah selalu berusahalah lihat segi atau sisi positif dari pasangan kita. ya, pasti ada segi positifnya. Ya, dan Ada hikmatnya. banyak kalau Banyak. kita gali Kalau gali banyak. banyak. Jadi jangan pernah lihat sisi negatif ya, karena biasanya kalau kita sudah mulai lihat sisi negatif, bawaannya nggak nyaman, bawaannya uring-uringan, bawaannya males deket ya kan. Tapi kalau kita selalu lihat sisi positifnya, gantengnya suamiku, cia, imutnya atau apanya gitu, jadinya kan kita jadi pengen deket terus gitu ya. Jadi terlepas dari banyak hal gitu ya, ketika kita mulai kalau dilihat senyumnya manis banget ya kan ya, atau apa ya, seperti itu akan membuat kita lebih lebih bahagia ya. Ya, betul. Jadi Anda akan bisa menikmati kebersamaan Anda dalam keluarga Anda dengan pasangan dengan baik ya. Bahkan mungkin setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan seterusnya. Dan itu memang dari diri kita apa namanya kuncinya ya. Mungkin dari orang lain ada masukan-masukan ya. Jika memang itu sesuatu hal yang mendukung mengenai keberlangsungan Anda, ya Anda bisa gunakan ya. Siapapun hal yang terbaik yang mungkin Anda bisa dapatkan. Ya mungkin bukan hanya dari istri saja atau pasangan saja, tapi mungkin dari orang tua, dari sahabat Anda. Tapi lihat apakah tujuannya itu adalah untuk membentuk kepribadian yang tidak egois, apakah itu akan membuat kebersamaan ya bersama pasangan Anda, apakah itu akan membuat Anda jadi langgeng, ya asasnya seperti itu. Ya, jadi intinya kita buat enjoy lah ya. Sebenarnya mudah kok. Ketika kita merasa bahagia, karena bahagia itu pilihan ya kan. Ketika kita merasa bahagia, ketika kita buat segala sesuatunya relax gitu ya. Mungkin harus ada satu orang yang berkorban untuk menerima gitu ya. Demi keberlangsungan hubungan pasangan. Ya. Kemudian juga agar pernikahan kita lebih menyenangkan gitu ya, lebih indah, kemudian juga lebih nyaman gitu, karena memang ketika kita menikah itu mah bukan hanya sekali gitu ya, istilahnya untuk sepanjang kekekalan gitu ya, selamanya gitu lah istilahnya ya. Jadi
perlu ada pemerkayaan yang berkesinambungan dalam pernikahan kita. Ya, jadi jangan monoton aja di situ, harus ditumbuhkan gitu ya. Iya, jadi cintanya, kasihnya itu harus selalu ditumbuhkan. Kemudian juga harus ada sesuatu yang ekstra yang harus kita lakukan agar membuat pernikahan itu berharga ya. Contohnya seperti apa tuh ekstra yang harus kita lakukan? Ya perhatiannya lah. Oh ya. Betul. Waktu ya. Jadi suami atau istri, jadi pasangan itu adalah yang utama dari semuanya. Jadi waktu terbaik harus kita berikan gitulah istilahnya ya. Di tengah sesibuk apapun kita, di tengah banyaknya pekerjaan, di tengah banyaknya kegiatan sosial, di tengah apapun, pasangan itu tetap adalah yang utama. Ya, seperti contohnya tadi ya, saya katakan bahwa ketika Anda pulang kerja, tetapi istri masih sibuk di rumah misalkan ya, oh itu waktunya, itu yang namanya ekstra juga ya, contohnya seperti itu. Jadi yang biasanya pulang ya udah gitu, tinggal istirahat. Tapi ketika lihat istrinya masih sibuk, kita coba bantu sebagai suami untuk menyelesaikan agar segera selesai pekerjaan rumah. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi buat pernikahan itu berharga, indah, dan tentu saja spesial gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa bosan ya, walaupun namanya manusia kadang-kadang ada tuh tantangan yang datang gitu, sehingga kita merasa kok monoton, kok nggak nyaman, kok jadi bosen ya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi buat sesuatu yang membuat kalian merasa terus bahagia ya. Kalau saya bisa berikan satu kunci, itu biasanya adalah tadi kembali ke diri kita. Jadi setiap hari itu saya merasa adalah istimewa ya. Jadi buat setiap saat itu adalah saat yang istimewa buat kita, apapun itu, yang nggak perlu mahal gitu ya, tapi itu akan membuat kita tadi nggak merasa bosen jadinya. Ya, jadi mungkin Anda bisa mengajak tempat-tempat yang dulu pernah Anda pacaran yang sangat berkesan saat itu. Jika Anda mungkin merasa boring di rumah ya, apalagi nih yang harus kita lakukan, feedback ke belakang ya. Anda bisa lakukan mungkin mengunjungi dulu pernah di nostalgianya ya di panti asuhan, sehingga mungkin akan pada saat seperti itu contohnya ya. Maksudnya gimana deh? Ketemunya di sana gitu iya, betul. Ya, contohnya mungkin ketemu di panti asuhan. Oh itu saat kita ketemu pertama kali, misalkan seperti itu. Iya. Banyak hal yang bisa membuat kita kembali ya bernostalgia. Atau misalnya kalau zaman dulu ya, waktu zaman kami masih SMA-an, nggak kayak sekarang sih ya, sudah modern gitu ya, semua punya handphone. Dulu kan nggak, jadi biasanya kita tuh main surat-suratan itu sampai setumpuk loh ya. Surat cinta itu ya adalah gitu seperti itu. Nah itu mulai mungkin bisa dikembangkan lagi. Bila perlu kita beli burung merpati deh gitu ya kan. Buat ini kirimin surat gitu ya. Seperti zaman bahla ya. Jadi semacam itu bisa dilakukan. Jadi mungkin foto-foto zaman dulu waktu berdua di suatu tempat gitu ya. Kirimin lewat WhatsApp-nya atau handphonenya pasangan Anda. Iya, kemudian juga biasanya kalau saya suka simpen hal-hal yang jadi kenangan, walaupun cuma kadang-kadang sederhana gitu ya, seperti dulu mungkin pernah dibeliin apa gitu yang simple, bahkan kadang cuma kantongan kunci atau apapun itu gitu ya. Yang itu kadang itu bisa bikin memori kita kembali ya. Dan ya nyaman aja gitu ya, kembali ke masa-masa ketika dulu kita masih baru ketemu, berpacaran dan lain sebagainya, karena memang itu harus terus dikembangkan ya. Kemudian juga kadang-kadang selain kebosanan, tekanan dan kesulitan hidup itu kadang-kadang juga membuat pengaruh yang besar dalam hubungan pernikahan. Jadi makanya nggak usah terlalu dipikirkan lah ya.
apa namanya, setiap kesulitan atau apapun semua orang juga mengalami sulit kok ya kan. Kalau dipikirkan itu justru nanti akan menjadi beban. Kalau sudah menjadi beban, kita menjadi tertekan. Kalau sudah menjadi tertekan, ujung-ujungnya frustasi. ngomongnya tuh bener-bener kayak frustasi. Ya kalau ada frustasi bisa jadi nanti Ya, stres, ya, depresi. Oh, lebih parah lagi ya kan, nanti merembet ke hal negatif yang nggak penting ya kan. Ya jadi makanya tadi ya, jangan terlalu pikirkan lah namanya kesulitan hidup dan lain sebagainya ya. Jadi bersama pasangan kita benar-benar menikmati hidup ya, terlepas dari ya udahlah kalau memang nggak ada duit, makan sepiring berdua selain hemat juga kan kelihatan lebih romantis. Betul. Bukan kelihatan lebih romantis, memang romantis ya kan. Dan hemat juga gitu ya. Jadi udahlah, lihatin aja suaminya itu udah kenyang sendiri. Iya. Oke, kemudian juga jenuh ya, kadang-kadang ya namanya juga kehidupan gitu ya, kadang-kadang ada memang ya, nggak menutup kemungkinan jenuh gitu. Nah itu harus dihilangkan, perasaan-perasaan yang sebenarnya nanti akan membuat kita nggak nyaman ya, perasaan-perasaan negatif itu harus kita buang ya, buat hal-hal yang membuat kita tadi seneng tadi gitu ya, dan nggak usah mahal gitu, hal-hal sederhana bisa kok membuat kita merasa selalu bahagia. Kemudian dalam memperkaya pernikahan itu, hal kecil itu bisa dilakukan. Tadi seperti suami saya bilang, membantu gitu ya. Saat istri sedang sibuk atau apa, bisa lakukan hal kecil seperti itu. Terus jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Itu sepertinya sederhana ya, tapi itu maknanya luar biasa. Betul. Itu kita bisa melihat pasangan kita itu benar-benar menghargai pasangannya satunya ya, dan perhatiannya. Iya. Jadi ingat ya, biasanya kan kalau lagi nikah pertama itu kan banyak juga sih yang mungkin yang nggak belum pintar masak gitu. Ini biasanya jadi momen-momen lucu yang bisa diingat gitu ya, ya saat kita menyajikan masakan. Walaupun asin tapi bilangnya enak ini. Enak sekali. Ya habis sekali. Ya dan kata terima kasih itu udah bikin seneng banget gitu kan, udah capek-capek ya kan, udah capek-capek berusaha untuk waduh suami pulang kerja udah berusaha buatin makanan gitu seenak mungkin, sebisa mungkin, sebisa semaksimal yang dia bisa lakukan kan, seperti itu. Jadi apa kata terima kasih itu luar biasa ya. Itu pengorbanan tadi yang saya bilang. Ya mungkin kalau memang misalkan bukan maksudnya menutup-nutupi, bukan maksudnya tidak jujur gitu ya, mengenai masakan istri yang mungkin nggak enak gitu ya, bukan masalah itu. Tetapi apapun yang dia sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk suami, ya kita mesti melakukan, menghargainya ya. Tadi dengan berkorban hati, mengorbankan hati Anda. Bahasanya di dalam gitu ya. Ya jadi apa namanya, ucapan terima kasih itu penting ya. Termasuk juga mungkin kadang-kadang kan suami pengen ngasih sesuatu gitu ya sama istri gitu ya, misalnya beli baju atau beli apa gitu ya, tapi ternyata nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai yang diinginkan istrinya. Aduh, nih hadiahnya kayak gini nih, nggak berkelas atau apa gitu ya misalnya nih ya. Tapi kalau memang apa itu istilahnya udah nabung dia untuk sekian waktu lamanya, tapi kan memang nggak bisa memberikan yang terbaik ya kita nikmati gitu, bersyukur dan ucapkan terima kasih, itu yang penting ya. Jadi apapun yang dilakukan pasangan, terlepas mungkin nggak seperti yang kita harapkan gitu ya, tetap ucapkan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih itu luar biasa. Walaupun sederhana, maknanya itu sangat-sangat. Daripada tidak ya. Kok daripada tidak? Ini demi ya itu tadi, mengorbankan hati Anda sendiri ya, demi persatuan dalam pernikahan.
Oke. Enggak dong, harusnya tulus ya kan. Tulus. Ya iyalah tuh. Karena memang sebenarnya mudah kok ya kan. Apa susahnya sih ya kan bilang terima kasih seperti itu kan. Ya itu bisa ya. Ya jadi memang apa kata-kata itu walaupun sepertinya sederhana nantinya akan bisa membangkitkan semangat juga kan ya. Dan sebenarnya tulus dan enggak itu kelihatan dari ekspresi muka ya kan. Ya kan? Ya kita benar-benar tulus melakukan segala sesuatunya itu kelihatan gitu ketika kita semangat atau males-malesan atau apa itu kelihatan gitu ya. Makanya ya berusaha untuk melakukan segala sesuatunya dengan tulus gitu ya. Jadi lebih nyaman gitu kan, melihatnya juga enak, melakukannya juga enak gitu ya. Jadi tadi kita belajar tentang bagaimana pentingnya kita untuk mengucapkan terima kasih untuk apapun yang sudah dilakukan ya. Sampaikan keluar. Jadi pernikahan itu adalah usaha bersama untuk memperoleh kebaikan, keindahan dan sesuatu yang memang harus kita sekali lagi perjuangkan bersama ya. Kemudian juga tadi hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan tadi kayak seperti yang saya bilang ya, jadi suami mungkin bisa kalau pulang dari mana-mana bawalah sesuatu yang kecil, olah-olah lah, kue lah, bunga lah, apalah gitu ya. Walaupun itu nampaknya kecil gitu ya. Walaupun nggak berkelas tadi seperti yang saya bilang gitu ya. Tapi apapun pemberian yang diberikan, sesederhana apapun, kalau tadi dengan ketulusan, itu pasti nantinya hasilnya bagus ya. Kemudian tadi, jagalah semangat pacaran kita di sepanjang kehidupan pernikahan kita ya. Jadi luangkan waktu bersama, hanya berdua sebagai pasangan, sering gitu ya seperti itu, pergi kemana, melakukan apa seperti itu. Nah jika kita sering menjadwalkannya secara teratur itu akan membuat lebih hubungan kita itu lebih terasa manis gitu ya. Kemudian juga sebagai ungkapan kasih antara suami dan istri itu kita perlu untuk saling menjaga ya ikatan kudus dari pernikahan kita ya, untuk mendatangkan kedamaian dalam hati dan dalam rumah kita ya. Itu yang penting untuk dilakukan agar kita bisa terus membina hubungan dan persahabatan dalam ikatan pernikahan kita ya. Jangan lupa bahwa kita ini diikatkan untuk kesucian kita ya, bersama ya, menjadi satu. Dan ini adalah memang tujuan bagaimana kita hidup dipersatukan untuk keluarga ya, antara suami dan istri disatukan ya. Dan itu tujuannya bersama-sama nanti sampai ke selama-lamanya ya. Jadi kita kan biasanya belajar tentang pentingnya kita untuk menjaga kesucian cinta kita. Jadi untuk menjaga kesucian cinta dalam pernikahan itu tentunya perlu kesetiaan ya. Dan nanti perawatan, ya. Perawatan. Nanti di rubrik berikutnya kita akan bicara lebih banyak ya tentang bagaimana kita bisa lebih membina gitu ya kesucian dalam pernikahan ini ya, dengan bagaimana sih kita bisa menjadi lebih setia dan lain sebagainya, apa saja yang perlu kita lakukan. Jadi tetap ikutin terus di Bung Edi Official Channel karena pastinya akan memberikan ya hal-hal yang positif gitu ya, khususnya untuk membangun pernikahan dan hubungan keluarga kita itu lebih harmonis gitu ya, untuk mencapai impian kita semuanya. Pastinya kan semua orang ingin suatu pernikahan yang ideal, keluarga yang ideal, terus menerus. Iya, seperti itu ya. Jadi nanti itu juga akan menjadi teladan juga untuk orang lain ketika kita menjalani bersama dengan langgeng gitu ya. Dan tentu saja yang penting kita kan bahagia, itu aja itu udah lebih cukup gitu ya, lebih dari cukup ya. Jadi ketika kita bisa membina hubungan pernikahan yang baik, persahabatan dalam pernikahan, kita akan bisa merasa lebih bahagia gitu ya, damai ya. Karena itu harga yang sangat-sangat mahal dan nggak bisa dibeli, mau beli di mana itu kedamaian, kebahagiaan. Itu kita sendiri berdua apalagi ya.
yang menciptakan suasana kebahagiaan, kedamaian itu. Iya. Ya, orang lain belum tentu ya. Ya, karena kita yang menjalaninya ya. Dan kita yang merawat, kita yang menumbuhkan. Mungkin dipupuk, disiram terus ya setiap hari ya. Ya. Jadi karena kebahagiaan dan kedamaian itu mahal harganya, Mahal. dan kita sendiri yang harus membayarnya, nggak bisa orang lain yang harus bayar gitu ya, makanya kita harus usahakan ya. Ya, jadi tadi kan kalau ungkapan terima kasih ya kan, itu harusnya juga tulus ya kan? Iya betul. Terus. Masa ungkapan terima kasih berkorban ya kan? No, maksudnya itu berkorban hati demi ke perasaan tadi ya, perasaan yang mungkin udah kecewa, oke deh, korbanin aja diri sendiri demi keutuhan keluarga atau pasangan. Oh ya. Tapi sebenarnya gak usah terlalu, iya makanya semua dibawa santai aja gitu ya, relax. Jadi dinikmati aja. Jangan terlalu streng gitu. Sabar. Ya. Karena biasanya kalau kita terlalu itu jadinya nggak nyaman gitu. Jadi apapun jadinya nggak nyaman gitu kan. Jadi makanya dinikmatin aja gitu ya, terlepas dari ya tadi pastinya kan ada kekurangan di sana sini ya, maklum lah seperti itu ya. Nah, dan ingat ya, kita semuanya kan lagi belajar ya. Jadi ini pengalaman pertama menjadi suami, pengalaman pertama menjadi istri, istilahnya seperti itu ya. Dan itu nanti sepanjang kehidupan pernikahan kita ya masih belajar sebenarnya kan. Ya. Dan itu semua orang mengharapkan seperti itu. Iya. Jadi kalau istilahnya kita bikin kesalahan gitu, wajar. Iya. Ya, jadi, tapi kita bisa perbaiki. Jadi ketika kita itu ya makanya lebih mudah untuk memaafkan, itu luar biasa ya. Tapi nanti kita akan belajar lebih banyak kok tentang gimana sih cara kita bisa memaafkan pasangan kita dengan benar-benar tulus dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar ya, karena memang semuanya tadi perlu belajar. Terus proses ya, jadi memang segala sesuatu ada proses. Nggak langsung gitu ya. Santai ya. Jadi nikmati aja proses kita berproses bersama. Tapi enaknya, makanya tuh saya selalu bilang ya udahlah, kalau memang sudah waktunya menikah saja gitu ya, karena memang lebih enak berproses berdua daripada sendirian. Bingung nanti Anda. Biasanya kalau yang bisa menilai itu orang lain ya, pada diri kita. Diri kita sendiri kadang-kadang sulit untuk menilai diri kita sendiri. Nah itu makanya kita butuh orang lain untuk mungkin menilai diri kita. Oh ini sebetulnya kamu harus seperti ini ya. Itu sesuatu yang kurang baik atau kurang bagus. Nah itu seperti itu akan membuat kita menjadi lebih sempurna hidupnya. Kepribadian kita ya, dengan pasangan kita sama-sama tumbuh, sama-sama bareng. Iya. Jadi makanya tadi ya, ketika kita ingin lebih ya menikmati proses kehidupan itu sendiri, ya itu tadi berdua ya sebagai pasangan. Karena memang seperti itu kan ya. Tidak ada pria tanpa wanita, tidak ada wanita tanpa pria. Dan ketika mereka dipersatukan, ketika mereka terus membina hubungan. Karena sebenarnya ketika kita bahagia itu, yang menikmati bukan hanya kita sendiri, tapi banyak orang juga bisa menikmati kebahagiaan kita. Orang lain bisa menikmati juga ya. Keluarga besar kita juga bisa menikmati. Indah gitu kelihatannya ya. Bukan kelihatannya, ya memang indah. Ya mereka melihat itu indah gitu. Kita ini indah. Kayak pemandangan ya. Iya. Jadi jadi seneng gitu loh ya kalau lihat rukun, kalau lihat kerjasamanya baik, kalau lihat
damai, kalau lihat bahagia kan senang ya kan, kita bahagia gitu ya. Jadi kebahagiaan kita itu juga dinikmati oleh banyak orang ya, keluarga besar kita, teman-teman yang ada di lingkungan kita, semuanya pasti juga ikut seneng gitu ya. Karena kan auranya terlihat ya kan. Ya, auranya terlihat. Kalau kita bahagia ya. Jadi biasanya kalau kayak apa ya, jadi magnet sih sebenarnya. Jadi ketika kita bahagia, ketika kita damai, dimanapun kita berada, itu juga akan membawa kedamaian, akan membawa kebahagiaan. Dan contoh bagi orang lain. Iya. Orang lain ketika melihat kita, gimana ya caranya seperti Anda gitu ya, melihat kok hidupnya enak gitu, bahagia, tidak ada masalah gitu kan. Iya. Orang lain mungkin akan bertanya juga kepada Anda, gimana sih caranya seperti itu. Nah, ini kesempatan Anda juga untuk bisa bagikan kepada yang lain ya, apa yang mungkin kita bisa sampaikan juga. Nah, jadi selain tadi ya, kalau kita bahagia, kalau kita damai, itu efeknya ke orang lain juga, bukan cuma buat kita. Demikian juga kalau kita itu nggak nyaman dalam hubungan pernikahan kita, kalau kita lagi banyak kontra, terus ya kesana kesini nggak jelas, apa tertekan, nggak bahagia, ujung-ujungnya cemberut dan lain sebagainya. Ketidaknyamanan ini juga bukan cuma kita yang merasakan. Oh ya nih, saya mau tanya nih, bagaimana dengan ibu-ibu yang biasanya sih suka nggak nyaman kalau tinggal di rumah katanya? Kebanyakan seperti itu ya, betul nggak? Harusnya nyaman dong ya, karena rumah kita itu adalah surga kita ya. Makanya gimana caranya jadikan rumah kita itu tempat yang senyaman mungkin. Tapi kita nggak akan bicara banyak di rubrik ini. Jadi tetap ikutin Bung Edi Official Channel terus ya. Nanti kan ada rubrik-rubrik berikutnya ya, gimana caranya kita untuk membuat rumah kita itu nyaman gitu ya. Karena rumah kita itu adalah surga kita, ya kan? Ya, dan suami atau istri kita itu adalah benar-benar yang sahabat sejati, yang terus harus kita bina kasihnya, cintanya, dan terus sejalan sih. Ya, harus setia selalu sama pasangan ya. Dimanapun kita berada, Anda berada. Terlepas dari mungkin banyak banget ya, namanya kehidupan rumah tangga itu pasti banyak banget tantangannya ya kan? Karena sekarang banyak sekali yang diserang kepada rumah tangga. Serius sekali. Dibombardir. Membombardir biar hancur gitu. Banyak sekali faktornya itu. Zaman sekarang gitu loh ya. Dan jangan menjadi bagian dari yang ini tadi ya. Karena kalau kita pondasinya nggak kuat ya, ya gampang rapuh gitu ya, gampang gitu. Ya. Jadi kalau dari Anda, persiapkan, rencanakan apa yang semua kami sampaikan tadi ya, untuk membantu Anda menjadi lebih baik hidupnya. Jadi bersama pasangan. Pondasi yang kuat ya, pondasi yang kuat dalam rumah tangga itu ya cinta itu tadi ya. Cinta itu tadi. Kasih itu tadi ya. Terus ya itu memang kuncinya di situ. Makanya stop dipupuk. Terus dipupuk cintanya itu. Jadi kita tadi udah bahas ya, udah panjang lebar gitu ya, bagaimana kita membina persahabatan dan kasih dalam pernikahan. Untuk apa? Biar pondasinya kuat. Ya, pertahankan cinta Anda sewaktu Anda pacaran dulu ya. Dan itu bahkan bukan pertahankan, harus ditingkatkan lagi ya sebetulnya. Biar lebih kuat tadi menjadi sebuah pondasi dalam pernikahan Anda. Jadi usahakan cinta Anda itu lebih dari apa yang pernah Anda miliki saat berpacaran, ketika Anda sudah menikah, dan terus ditingkatkan. Karena biasanya kan kalau kita lagi pacaran itu kan tadi yang seperti, makanya itu jadi kunci. Kan kelihatannya baik semuanya. Ya, semuanya baik. Kelihatannya gitu ya. indah semua. Dan itu yang terus kita bina, ya.
Jadi jangan pernah tergoda untuk melihat sisi negatif ya. Ketika kita mulai tergoda untuk melihat sisi negatifnya, nah itu pelan-pelan akan menggerogoti nih. Jadi kita mulai nggak nyaman lagi seperti itu ya. Ya. Ya, bagaimana cara memupuknya? Itu tadi ya, mungkin ketika Anda menikah, seperti tadi yang saya bilang ya. Ya, jadi memang banyak hal yang perlu kita pelajari ya, karena memang pernikahan itu sekolah kehidupan ya. Sekolah kehidupan. Nah, di Bung Edi Official Channel kalian semua juga dapat belajar ya. Ya. Oke. Jadi tetap stay tune di Bung Edi Official Channel. Dan sekali lagi kita juga melayani untuk konsultasi ya. Oke. Sahabat semuanya, kami selalu berharap agar kalian semua selalu dalam keadaan bahagia, damai dalam rumah tangga pastinya, dan jangan lupa untuk terus ikuti Bung Edi Official Channel ya. Anda juga sebetulnya bisa ya di komen ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bisa jawab sih ya. Di apa namanya, di channel Bung Edi Official ini. Nanti kita coba bantu jawab. Silahkan kalau mau tanya-tanya mengenai rubrik yang satu ini ya, mengenai keluarga ini. Dan kita juga menerima konsultasi ya. Kalau mau inbox atau apa bolehlah. Inbox ya. Boleh. Ya, jadi silahkan ya. Karena memang kita semuanya sangat-sangat menginginkan kebahagiaan, kedamaian dalam keluarga. Ya. Tadi harganya sangat mahal dan hanya kita yang bisa bayar. Oke? Itu memang mulai dari diri kita ya, pasangan ya, untuk memberikan kedamaian kondisi lingkungan, bahkan negara, dimulai dari kita, dari pasangan. Iya, iya. Oke, ya. Makasih. Jangan lupa untuk terus bergabung di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda semua ya, siapapun itu. Terima kasih. Terima kasih.